Halo teman-teman, selamat menyaksikan video tugas akhir manajemen pendidikan di SDN 3 Pakis Baru. Untuk yang pertama, kami melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Pakis Baru. Yuk kita dengarkan. Saya mulai, Bu. Ya. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan itu adalah serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu menurut pendapat saya. Terus bagaimana peran guru dalam proses manajemen pendidikan? Peran guru dalam proses manajemen pendidikan adalah untuk menguasai dan mengembangkan materi-materi pelajaran, untuk merencanakan dan juga mempersiapkan pelajaran sehari-hari, menyiapkan rencana pembelajaran, perangkat pembelajaran, kemudian mengevaluasi, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa sebagai feedback atau umpan balik sejauh mana materi pembelajaran itu diserap oleh anak, sehingga Bapak Ibu guru setelah memberi materi harus mengevaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Pertanyaan yang ketiga, apa hambatan yang dihadapi oleh guru dalam manajemen pendidikan? Kalau hambatan terutama yang ada di SDN 3 Pakis Baru ini, yang pertama adalah tentang penggunaan gadget. Penggunaan gadget itu anak-anak rata-rata sebagian besar digunakan untuk bermain game. Sedangkan untuk mengakses ilmu itu hanya sebagian kecil anak-anak yang sudah dewasa, kelas tinggi biasanya juga masih terpengaruh dengan adanya permainan. Kemudian hambatan yang selanjutnya adalah dalam performan menyampaikan pendapat itu masih kurang. Anak-anak masih merasa malu, canggung, belum menguasai teman-temannya, sehingga masih berperan kurang maksimal untuk performnya. Kemudian minat baca siswa masih berkurang, terutama tentang kegiatan pagi hari. Sebenarnya sudah saya jadwalkan untuk setiap hari sebelum bel masuk itu harus literasi paling tidak 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun minat baca siswa ada sebagian yang belum maksimal, belum aktif untuk literasi. Kemudian hambatan yang lain itu tentang kegiatan belajar siswa itu dipengaruhi oleh latar belakang orang tua. Orang tuanya yang berpendidikan, anak-anaknya alhamdulillah itu juga lancar, nilainya bagus. Bahkan sampai pada memperoleh kejuaraan itu hanya orang-orang tertentu yang latar belakang orang tuanya pendidikannya adalah tinggi. Sedangkan latar belakang orang tua yang berpendidikan rendah itu juga berpengaruh kepada prestasi siswa anak-anaknya. Ternyata terbukti tidak berprestasi, tidak bisa meraih kejuaraan baik akademik maupun non akademik. Itu latar belakang orang tua sangat besar pengaruhnya. Ya terbukti tadi orang tuanya yang pendidikan tinggi mengarahkan anaknya, kemudian mengeleskan anaknya, mempelajari anaknya,
memberi dukungan, bimbingan, dan motivasi itu sangatlah besar manfaatnya kepada siswa-siswi di SDN 3 Pakis Baru ini. Dan yang terakhir, apa yang menjadi profil yang menonjol pada siswa di SD Pakis Baru ini? Profil yang menonjol di sini terdiri dari beberapa bidang, baik bidang akademik maupun non akademik. Bidang akademik pernah muncul di lomba-lomba berbagai macam lomba, yaitu tentang bidang studi. Itu belum lama ini juga bisa meraih prestasi di Rayon Utara dalam rangka memperingati ulang tahun SMPN 1 Namangan. Alhamdulillah itu peringkat ke-6 dalam lomba MIPA dan masuk 5 besar dalam lomba bukan MIPA, yaitu pada waktu itu materi pelajarannya apa ya? Yang satu matematika, yang satu mungkin pengetahuan umum, itu masuk 5 besar dan 6 di antara se-Rayon Utara. Kemudian non akademiknya itu pernah juara 1 di tingkat kecamatan, yaitu tentang kepramukaan. Dari tahun ke tahun itu ya pasang surut, ada yang mencapai juara 1 di tingkat kecamatan, namun juga hanya masuk di 5 besar atau 10 besar, itu tentang non akademiknya. Dan untuk bidang keagamaan, alhamdulillah untuk SDN 3 Pakis Baru ini setelah lulus dari sini, alhamdulillah semuanya sudah bisa membaca Al-Quran semuanya. Dan dalam rangka peringatan apa ya kemarin saya lupa, itu mungkin peringatan dari besar Islam, alhamdulillah untuk Pildajil alhamdulillah meraih juara 1. Kemudian baca surat pendek meraih juara 2, dan lomba adzan alhamdulillah bisa meraih juara 1. Itu yang saya terima untuk hadiah-hadiah dan kejuaraan dalam tahun-tahun belakangan ini. Kemudian untuk lainnya, SDN 3 Pakis Baru ini yang menonjol adalah tentang karakter. Pendidikan karakter, alhamdulillah anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat umum, yaitu tentang saling sapa, santun, ya, tata krama, penggunaan bahasa Jawa. Alhamdulillah sudah mampu anak-anak untuk berinteraksi dengan masyarakat umum tentang pendidikan karakter. Itu yang saya pahami selama ini. Mungkin ini ada pertanyaan tambahan dari saya sendiri. Apa yang dilakukan di SD Pakis Baru ini untuk mengembangkan minat dan bakat dari siswa itu? Ya, alhamdulillah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di SDN 3 Pakis Baru ini diadakan ekstra pramuka, ekstra kesenian, ekstra olahraga. Adapun jadwalnya adalah setiap seminggu sekali, itu secara bergiliran, bergantian. Seandainya seminggu ini, minggu pertama itu ekstra olahraga, minggu berikutnya ekstra agama, minggu berikutnya ekstra kesenian, minggu berikutnya ekstra olahraga. Kemudian langkah kita bagi orang tua yang latar belakangnya rendah itu dimohon untuk diadakan orang tua supaya minta narasumber untuk ngeles atau mencarikan tempat les itu di mana berada, atau mendatangkan narasumber itu untuk menambah ilmu dan wawasan anak-anak yang kurang belajar di rumah karena faktor orang tua yang latar belakang pendidikannya rendah sekali. Misalnya hanya lulusan SD pada tahun dulu yang sekarang orangnya sudah lama kan tidak punya pendidikan SLTB. Padahal sesuai dengan program pemerintah harus wajar 12 tahun
ya setidaknya itu lulus SMP. Kalau dulu, sekarang masyarakat diharuskan karena pemerintah telah melaksanakan pendidikan hasil berbagai sehingga harus lulus SMP, sehingga sangat besar sekali faktor orang tua itu. Maka diadakan selain di sekolah, ya orang tua harus memberi kesempatan pada siswanya berusaha untuk menambah ilmu anaknya. Jadi kerjasama stakeholder antara sekolah dengan wali murid itu berjalan seiring untuk mencapai keberhasilan putra putri yang ada di sini dalam balik. Hanya itu mungkin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Papan-papan ini adalah papan informasi atau administrasi yang menunjukkan manajemen di sekolah yang sudah diterapkan di SDN Pakis Baru 3, seperti kode etik guru, struktur organisasi, data guru, rekapitulasi keadaan pegawai, program kerja sekolah, jadwal pelajaran, program kerja kepala sekolah, profil sekolah, dan masih banyak lagi. Di sini kami ditunjukkan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, lab, dan perpustakaan. Untuk yang pertama, kami ditunjukkan ruang kelas 1. Nah, kalau yang ini ruang kelas 2, guys. Dan selanjutnya ruang kelas 3. Setelah ke kelas 3, kami diarahkan ke kelas 4. Setelah ditunjukkan ruang kelas 4, selanjutnya kami diarahkan ke kelas 5. Di ruang kelas 5 ini ternyata ada banyak karya siswa dan ada pojok bacanya juga loh. Setelah itu kami menuju ruang lab. Dan ternyata di dalam ruang lab ada siswa yang bermain setelah jam olahraga. Di ruang lab sudah terbilang lengkap untuk fasilitasnya, seperti organ tubuh manusia, kerangka manusia, tata surya, dan simulasi proses gunung meletus ya yang saya pegang ini. Ternyata ada hasil karya siswa, yaitu puisi yang ditempel di mading loh. Oke, yang terakhir menuju ke perpustakaan. Buku-buku di perpustakaan SDN Pakis Baru 3 ini ada banyak sekali buku.
dan sudah lengkap. Dan seperti yang Ibu Kepala Sekolah bilang, bahwa siswa disuruh membaca 10 menit sebelum jam pelajaran. Videonya cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.